Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-19, yang saya kirimkan langsung dari Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matarik, Along. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, pandanglah segala niat baik kami, meskipun kami sering melakukan yang tidak Engkau sukai. Kami sering berbuat dosa karena kelemahan dan kelalaian kami. Bantulah kami selalu agar dapat memperoleh hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan. Tolonglah kami dengan kekuatan-Mu, agar kami semakin hari semakin mampu melaksanakan yang baik seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa biasa yang ke-19, diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5, lompat ayat 10, ayat 12-14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil
yang baru saja kita dengar bersama. Yesus mengajak kita untuk terus-menerus membangun sikap tobat. Meskipun kita sudah dibaptis dan terbebas dari dosa asal, tetapi kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, dan seringkali pula kita mengikuti kecenderungan itu, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya, kita diajak untuk bertobat. Proses pertobatan itu dimulai ketika kita bisa seperti seorang anak kecil yang polos, jujur, apa adanya, dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya mempunyai ciri-ciri seperti anak kecil tersebut. Sebagaimana seorang anak kecil itu selalu menggantungkan seluruh hidupnya kepada orang tuanya, maka sebagai anak-anak Allah, kita pun harus menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Bapa kita, ialah Allah itu sendiri. Karena tanpa bimbingan, tanpa penyertaan, tanpa penerangan dari Allah, tanpa Allah berjalan bersama dengan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya oleh karena belas kasih dan cinta Tuhan semata-mata, maka kita bisa hidup. Bayangkan saja nafas kehidupan yang masih kita miliki. Dari mana kita dapat nafas kehidupan itu? Bagaimana kalau Allah seandainya mencabut kembali nafas yang kita hirup sehari-hari sehingga kita bisa hidup? Tentu kita sudah mati. Maka tepatlah kalau kita oleh Yesus diajak untuk bersikap seperti anak kecil yang selalu polos dan jujur di hadapan Tuhan, yang selalu menggantungkan seluruh kehidupannya kepada orang tuanya. Maka demikian pula kita harus menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang beriman, kita diharapkan berani meninggalkan topeng kemunafikan yang selama ini menghiasi hidup kita, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang selalu menjadi kebanggaan kita, dan ketidakpatuhan kita terhadap Allah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Anak-anak kecil yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, atau di lingkungan kita, sekarang menjadi cerminan dan guru kita dalam mengembangkan iman kita. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita, dan pertobatan yang seperti itu tidak hanya akan membuat hidup kita semakin berkualitas, tetapi juga akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang hidup bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari dalam seluruh kehidupan kita terus membangun sikap tobat yang mendalam. Akan ada sukacita di surga yang besar karena satu orang bertobat, lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita adalah pendosa-pendosa, karena itu mari kita merendahkan diri depan Tuhan, menyesali dosa kita, kembali ke jalan yang benar. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak bertobat. Bersikaplah seperti seorang anak kecil yang selalu menggantungkan seluruh kehidupan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.